I take you to the candy shop. Iyalah, ucap Vania. Lalu ia segera berjalan menuju taman komplek. Karena di sana biasanya ada tukang es krim langganan Vania. Namun Vania harus menelan kekecewaan kala tak menemukan tukang es krim tersebut. Vania tidak tahu bahwa ini adalah salah satu strategi dari suaminya sendiri. Yah, kemana sih si abang yang jual es krimnya? Tanya Vania lirih, sambil matanya terus menelisik ke sembarang arah untuk mencari keberadaan tukang es krim. Mungkin sudah habis makanya dia pulang, jawab Kedriko asal. Gak mungkin banget cepet habis. Dia kan jualannya siang, dan ini baru jam berapa? Kata Vania lesu. Sebelum Kedriko membujuk Vania, ia sudah lebih dulu menyuruh tukang es krim di taman itu untuk berpindah jualan. Tentu saja setelah Kedriko memberikannya uang sebagai tanda rugi. Maafkan mas sayang, batin Kedriko terkekeh saat melihat raut wajah kekecewaan Vania karena tak menemukan es krim. Kedriko, Vania, panggil seseorang sukses membuat Vania dan Kedriko langsung mengalihkan pandangannya. Santika, kata Vania dengan senyum palsunya, sedangkan Kedriko hanya diam menatap datar. Hai Vania, kata Santika tersenyum ramah. Hai juga, kata Vania. Kalian ngapain di sini? Tanya Santika. Hanya jalan-jalan sore aja. Kalau situ sendiri ngapain di sini? Tanya Vania dengan wajah tidak sukanya. Oh itu, tadi saya habis menemui salah seorang temanku. Rumahnya gak jauh dari sini, kata Santika lalu menatap perut Vania yang sudah begitu besar. Sudah berapa bulan Vania? Wah gede, pasti seneng ya sebentar lagi ia akan punya anak. Selamat, tidak seperti dengan aku, kata Santika dengan senyum getir. Iya, Kedriko sangat antusias dengan anaknya, jawab Vania. Ayo kita pulang, kata Kedriko ketar-ketir karena ia takut terjadi perang dunia kesekian kalinya, menggenggam tangan Vania. Kedriko, ucap Vania sembari menatap Santika. Gak apa-apa Vania, hati-hati ya, salam untuk Mami, kata Santika dengan tersenyum ramah. Iya, kami duluan, ucap Vania lalu ia segera berjalan mengikuti langkah kaki Kedriko. Mas kenapa narik-narik Vania begitu sih? Dikata Vania kambing apa, main tarik-tarik begitu, ucap Vania kesal sambil menepis tangan Kedriko yang sedari tadi menggenggamnya. Maaf sayang, mas tadi kata Kedriko memberi alasan. Tadi apa? Gak mau ketemu mantan, takut baper. Mas Kedriko masih punya perasaan sama Santika. Iya mas. Hah? Jawab, seru Vania begitu kesal karena Kedriko langsung mengajaknya pergi begitu saja saat dirinya tengah mengobrol dengan mantan istri suaminya. Santika telah pulang dari Jepang setelah melakukan operasi tumor. Dan tadi Vania ingin sekali menunjukkan keromantisannya pada Santika agar Santika bisa berpikir berkali-kali untuk mendekati Kedriko kembali. Tapi niatnya itu gagal karena Kedriko yang langsung tarik paksa tangan Vania. Bukan begitu sayang, kata Kedriko bingung. Bukan begitu apa? Hah? Bilang aja mas gak mau lama-lama menatap Santika. Karena mas Kedriko masih ingin bersamanya kan? Mas Kedriko takut baper dan ingin kembali lagi padanya begitu. Hiks, sana temen dia sana, pergi, teriak Vania lalu ia segera berjalan cepat menuju kamarnya dan brak! Vania membanting pintu kamarnya dengan kencang dan tak lupa ia menguncinya. Sayang, Vania bukain pintunya yang, panggil Kedriko sambil terus mengetuk pintu kamarnya. Lama Kedriko mengetuk pintu kamar Vania namun tak ada jawaban dari kamarnya. Sayang, buka pintunya, teriak Kedriko lagi dan Vania masih diam. Sementara di dalam kamarnya, Vania tengah menikmati cemilannya yang ia sembunyikan dari Kedriko. Vania sengaja beralasan marah agar ia bisa mengurung diri di kamar dan memakan cemilannya sambil menonton drama kesukaannya.
cemilan hingga membuat kamarnya berantakan. Setelah merasa cukup lelah, Vania segera mematikan laptopnya lalu berjalan ke atas tempat tidur untuk istirahat. Ceklek. Katriko membuka pintu kamarnya perlahan dengan menggunakan kunci cadangan. Katriko sudah menduga bila Vania merajuk itu tidak akan lebih dari 3 jam dan dia akan tertidur. Dan benar saja, saat Katriko masuk ke dalam kamar, Vania sudah bergulung dengan selimutnya dan tidur pulas. Katriko tersenyum melihat istrinya sudah tertidur. Namun ia sangat terkejut kala melihat sofanya berserakan dengan bungkus snack. Astaga, Katriko memijit pelipisnya yang terasa pusing mendadak melihat kelakuan istri kecilnya itu. Pak Katriko, panggil Mbak. Ada apa Mbak? Tanya Katriko. Ada Pak Gabriel sama Nyonya Sandra di bawah Pak. Kata Mbak memberitahu bahwa ada tamu. Oh ya sudah. Suruh tunggu sebentar ya. Bilang aja saya lagi mandi, ucap Katriko karena memang dirinya hendak mandi. Maaf Pak, Nyonya Vania baik-baik saja Pak. Tanya Mbak saat melihat Vania bergulung dengan selimut. Bukan tanpa alasan Mbak bertanya seperti itu. Pernah juga Vania bergulung dengan selimut dan Mbak mengira bahwa Vania tidur, tapi ternyata Vania sedang marah kepada Katriko dan berpura-pura tidur. Iya, Nyonya baik-baik saja, dia lagi tidur. Mbak ke bawah dulu ya, tolong bilangin ke mereka sebentar lagi saya turun, kata Katriko dan dengan cepat Mbak pun segera turun ke lantai bawah. Mbak, mana Katriko? Tanya Gabriel. Pak Gabriel masih mandi Pak, katanya Bapak disuruh tunggu sebentar, jawab Mbak. Vania kemana Mbak? Tanya Sandra yang tengah menidurkan anaknya. Nyonya Vanianya lagi tidur Nyonya. Maaf Nyonya, tapi kayaknya lagi ngambek juga sama Pak Katriko. Soalnya tadi saya lihat kamarnya berantakan, jawab Mbak seketika membuat kedua dahi orang itu berkerut. Berantakan? Gabriel bingung dengan yang dimaksud oleh Mbak. Pasalnya Katriko bukanlah orang yang suka membanting barang atau merusak barang saat sedang bertengkar. Iya, banyak banget bungkus bekas jajanan di sofa, dan itu membuktikan kalau Nyonya sedang ngambek sama Pak Katriko, kata Mbak membuat Gabriel dan Sandra bernafas lega. Mereka kira Vania dan Katriko bertengkar hebat hingga membuat kamar berantakan, tapi ternyata hanya bungkus jajanan. Sorry Gabriel lama, kata Katriko saat menemui Gabriel di ruang kerjanya. Gak apa-apa Katriko, jawab Gabriel santai lalu mendudukkan dirinya di sofa sambil menyilangkan kakinya. Ada apa? Tanya Katriko. Tadi Gusti menghubungin gue, ucap Gabriel datar. Lalu? Tanya Katriko. Dia memberitahu bahwa adiknya kritis, kata Gabriel lagi-lagi membuat Katriko mengerutkan dahinya. Katakan dengan jelas, tidak usah sepotong-sepotong, kata Katriko sedikit kesal membuat Gabriel menghela nafasnya dengan kasar. Intinya Gusti ingin kalian berdua ke sana untuk menemui adiknya, ucap Gabriel. Tidak bisa Briel, kandungan Vania sudah sangat besar dan hanya tinggal menunggu on hari saja. Kami tidak mungkin ke sana, kata Katriko menggelengkan kepalanya. Ya itu terserah padamu, aku hanya menyampaikan apa yang dia sampaikan padaku, ucap Gabriel santai. Setelah berbincang berdua, akhirnya Gabriel dan Katriko keluar dari ruang kerja dan menuju ruang keluarga. Sayang, panggil Katriko terkejut karena melihat Vania sudah duduk bersama dengan Sandra. Bukankah ia tidur? Batin Katriko. Vania ingin pergi dengan Sandra, ucap Vania datar. Ia masih pura-pura merajuk kepada suaminya. Kemana? Tanya Katriko lalu ikut mendudukkan dirinya di samping Vania. Mall, jawab Vania singkat. Baiklah, kita pergi sama-sama ya, kata Katriko dengan lembut. Enggak, Vania ingin quality time dengan Sandra, ucap Vania cemberut. Dan juga aku ingin membeli beberapa barang untuk Baby Queen, lanjutnya. Sayang, kamu mau belanja lagi? Tanya Katriko menggaruk tengkuknya. Pasalnya Vania sudah membeli semua kebutuhan Baby Queen-nya, bahkan sekali dan mengkhawatirkan Vania yang tengah hamil besar. Kenapa? Tanya Vania dengan wajah tanpa dosa. Astaga yang, Mas gak mau kamu kelelahan, ingat kandungan kamu sudah besar, kata Katriko mendesah kasar. Vania, Kak Katriko benar, mending kalau kamu mau kita jalan-jalan biarkan para suami ikut, biar mereka juga yang membawa belanjaan kita, ucap santai Sandra. Baiklah,
kata Vania pelan. Vania dan Sandra pun akhirnya sudah sampai di sebuah mall yang lumayan cukup besar. Vania dan Sandra berjalan beriringan berdua meninggalkan para lelaki di belakang. Tentu saja para lelaki yang ia maksud adalah Kedrico, Gabriel, juga bayi munggal Sandra dan Gabriel. Vania dan Sandra begitu menikmati waktu sore mereka dengan berbelanja dan bercanda bersama. Bahkan mereka tidak memperdulikan wajah masam dari sang suami kala harus terus mengekor di belakang istri-istrinya. Sayang, sudah yuk cukup, nanti kamu kelelahan, kata Kedrico pelan. Vania masih mau belanja, ucap Vania pelan. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Fevita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Jadi disaksikan terus ya, pantengin terus nih channel Mimin. See you next time.